Selamat datang di GKI HI Talks bersama saya Octavianus Winky Setiawan. Nah, kali ini akan ada narasumber yang berbeda lagi yang pastinya akan menginspirasi Jemaat GKI Harapan Indah. Nah, beliau ini dikenal cukup aktif mulai dari masa mudanya hingga nih sampai udah dibilang seniornya GKI Harapan Indah nih. Bahkan terus aktif di apapun itu. Bahkan dia pernah jadi mentor saya loh waktu saya belum bisa belajar alat musik sama sekali. Untuk itu langsung saja kita undang Bapak Irwan Ninatan. Halo Pak Irwan. Halo. Halo. Pak Irwan kayaknya semua ya. Semua, betul. Pak Irwan, gimana kabar hari ini Pak Irwan? Ya, sehat dan luar biasa. Perjalanan aman Pak Irwan? Wah, aman, selalu aman. Oke Pak Irwan. Karena ini konten menginspirasi dan bisa didengarkan di Jemaat GKI Harapan Indah yang bisa nonton YouTube atau dengerin via Spotify. Kita pengen tahu nih spiritual experience-nya Pak Irwan. Nah, diawali waktu Pak Irwan masih ganteng-gantengnya. Pak Irwan masih ganteng-gantengnya ketika Pak Irwan masih belum berumah tangga, masih lajang. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Pak Irwan? Pak Irwan itu sebenarnya kelahiran apa? Kelahiran di mana? Saya jadi canggung sendiri nih. Kelahiran di mana? Dan dulu pernah mungkin beraktivitas atau mungkin berkegiatan di mana gitu, Pak. Boleh diceritain? Ya, kalau saya lahir di Klaten, itu Jawa Tengah antara Jogja Solo. Saya dari setelah minggu sudah aktif. Karena papa saya prinsipnya walaupun dia tidak ke gereja, tapi anak-anaknya harus dididik di gereja. Jadi dia yang tiap pagi untuk hari Minggu selalu bangunkan kita, antar kita, dan kemudian jemput kita juga. Itu luar biasa papa saya. Oke. Jadi mulai dari sekolah minggu. Nah, aktifnya tuh apa sih Pak Irwan waktu dari sekolah minggu itu? Ya, setelah minggu aktif, artinya tiap minggu nggak absen ya. Walaupun sakit tetap diusahakan karena papa nggak boleh kita absen dari sekolah minggu. Itu pendidikan agama itu nomor satu. Itu yang bagi papa saya dan mama ya. Oke, berarti dari kecil pun Pak Irwan udah sering datang sekolah minggu gitu Pak Irwan? Ya. Nah, mulai benar-benar terjun aktif di gereja. Jadi emang benar-benar panggilannya Pak Irwan gitu. Itu waktu umur berapa sih Pak? Waktu remaja. Jadi SMP saya aktif di remaja ya sampai kemudian ya jadi ketua dan wakil atau sekretaris itu dimulai remaja, kemudian nginjak ke pemuda. Dari pemuda saya mulai kelas 3 SMA itu sudah mulai ngajar sekolah minggu. Karena tertarik dengan anak-anak yang begitu polos. Jadi saya ingin menorehkan sesuatu di kertas yang masih putih itu. Nah, Pak, aku mau nanya mungkin. Waktu Pak Irwan tinggal di Klaten, bagaimana sih Pak kegerakan rohani umat Kristen di Klaten? Apakah seramai dan seeuforia yang ada di ibu kota Jakarta atau pinggirannya Bekasi, atau mungkin di Klaten tuh ada challenging tersendiri loh Pak waktu zaman dulu? Ya, kalau Klaten itu kota kecil sehingga kita cukup akrab ya satu dengan yang lain, dan kita memang dari sekolah SD, SMP, SMA itu banyakkan juga ya bersama-sama. Jadi waktu kita aktif ya luar biasa, dan pada saat kita kelas 3 SMA itu memang di Jawa Tengah sedang boomingnya kebangunan rohani. Jadi banyak kebangunan rohani yang diadakan di sana, sehingga tahun itu juga kita jadi anak-anak muda di sana, mahasiswa ya, waktu kita mulai masuk mahasiswa SMA juga ada SMA mahasiswa itu, mereka sampai
berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang di sekitar mereka. Waktu mereka naik becak, mereka ngajak ngobrol tukang becak dan beritakan tentang Yesus kepada tukang becak. Jadi itu waktu saya kelas 3 SMA dan mahasiswa itu memang sedang boomingnya kita disemangati karena adanya itu kepenuhan rohani yang luar biasa. Nah, oke nih, ini aku menarik lagi. Apa panggilan awal Pak Irwan mau melayani di gereja? Dan mungkin pelayanan pertama Pak Irwan di gereja itu apa sih? Pasti kan kalau tadi Pak Irwan bilang, oh waktu SMP saja sudah jadi ketua komisi remaja. Nah, Pak Irwan masih ingat gak sih pertama kali Pak Irwan melayani di gereja itu sebagai apa dan mau berkomitmen untuk terus melayani bahkan bisa dibilang sampai sekarang nih? Yang jelas dari setelah minggu ya, sejak saya ngajar setelah minggu itu getaran-getaran itu semangat itu luar biasa, melihat bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa bawa mereka yang nakal-nakal. Biasanya saya adalah yang dekat dengan saya adalah anak-anak yang nakal. Karena saya memang dulunya anak nakal. Dari SD itu suka berantem. Akhirnya saya dimenangkan oleh satu guru Injil yang baik banget. Akhirnya sejak SMP saya bertobat untuk tidak pernah mau nakal lagi. Nah, itu momennya pas kapan itu, Pak? Itu momen pas saya mulai SD kelas 6 menjelang SMP. Mungkin bisa dibagikan nggak Pak? Kira-kira oke, ini kayaknya hidup saya harus berubah deh. Ada momen spiritual apa Pak? Apakah mungkin merasakan hadirat Tuhan karena, atau mungkin dia memberikan kepercayaan pada saya untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Bahkan kadang dia kan tidurnya di pastori. Kalau ada genteng yang melorot, ada bocor, kemudian ada keran-keran yang perlu bantuan, nah dia panggil saya. Ataupun kalau dia mau pergi ke satu tempat, kan saya memang di kelas 6 itu sudah naik motor. Teman-teman saya kan banyak yang belum. Jadi dia suka minta tolong saya untuk antar. Nah, dari kedekatan itu saya belajar untuk meninggalkan kenakalan saya. Dan memang mulai SMP saya benar-benar tinggalkan semua. Nggak ada gunanya. Jadi benar-benar panggilan hati apa? Jadi ya pastori itu bisa ngeliat Pak Irwan ini dulu yang nakal kok, tapi masih mau diberi kesempatan seperti itu apa ya? Itu yang membuat panggilan Pak Irwan itu oke, menarik. Nah, kalau diceritain nih Pak, dulu tuh punya cita-cita apa sih Pak Irwan? Cita-cita ya Pak Irwan? Ya jelas cita-citanya adalah ya orang yang sukses ya. Berhasil karena memang dari latar belakang keluarga yang kurang mampu terus terang, karena pernah ngalami saya makan itu pakai nasi putih dengan garam, terus nasi putih dengan kecap, itu kita udah biasa. Ya dari situ saya ingin sukses lah. Jadi memang saya kalau belajar ya nggak tanggung-tanggung, dan mulai SD mulai kelihatan. SMP saya juara umum, di SMA juga di kelas awal saya masih juara juga. Jadi memang motivasinya adalah ekonomi, sehingga yang mengharuskan once nanti ketika sudah besar harus jadi orang sukses nih gitu ya Pak Irwan ya. Bagaimana caranya? Nah, ketika semua waktu yang berlangsung gitu, terutama dari sisi pelayanan nih Pak Irwan, tanggapan keluarga itu seperti apa Pak? Apakah menyetujui atau mensupport dengan baik, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi concern dari keluarga? Kalau keluarga sih dukung ya dalam pelayanan itu. Hanya di satu saat kita keluarga kita sedang kolaps, artinya papa juga nggak ada kerjaan, mama penjahit saat itu, ya nggak seberapa lah dapatnya ya. Dan saya mulai kuliah, adik-adik saya juga mulai butuh
uang. Nah, itulah momen di mana papa saya mulai merambah ke judi. Judi nasional, yaitu Nalo dulu. Nah, papa saya adalah salah satu bandar yang dipercaya oleh bos yang di Solo untuk jadi bandar di Klaten. Nah, itulah momen yang cukup menggelitik bagi saya dan pelayanan saya, karena saya saat itu sebagai guru sekolah minggu, tapi saya juga harus membantu papa tiap mau bukaan Nalo, jadi saya harus ngerekap hitung-hitungan itu, jumlah itunya itu. Dan kesulitan saya adalah waktu saya ketemu besuk atau waktu bantu papa, ada orang tua anak sekolah minggu saya yang datang ke rumah. Nah, itu pergumulan yang cukup berat bagi saya. Karena di satu sisi saya sebagai guru sekolah minggu ngajar anak-anak, tapi di satu sisi saya bantu papa, walaupun nggak langsung, tapi membantu jual nomor dan judi itu tadi. Nah, oke, ini menarik ya Pak Irwan. Tapi kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa nih, karena kan kita mencari spiritual experience terutama dalam kisah hidup. Berarti bisa dibilang memang di saat desakan ekonomi, orang tua dari Pak Irwan terutama ayah itu menjadi bandar judi yang cukup besar gitu ya, bandar besar daerah Klaten. Sementara Pak Irwan melayani jadi guru sekolah minggu. Nggak tahu, mungkin saya pun juga nggak terpikir ini pasti pergolakan batinnya itu gimana ya, kayak tadi Pak Irwan bilang, apalagi ketika ada orang tua sekolah minggu datang ke rumah, nah itu jadi kelihatannya tuh kok nggak sejalan. Nah, bisa diceritakan lebih mendalam lagi nggak Pak? Kira-kira gini, yang terpikir saat itu seperti apa, dan akhirnya Pak Irwan memutuskan, aku nggak tahu konklusinya apakah papanya Pak Irwan tetap bermain judi atau mungkin Pak Irwan ada sempat komunikasi dengan papa tercinta untuk berhenti atau bagaimana? Nah, itu boleh diceritain lebih dalam nggak Pak Irwan? Ya, saya pas aktif-aktifnya jadi guru sekolah minggu dan juga di pemuda, terus terang saya juga di ketua sekolah pemuda juga. Jadi karena kota kecil, jadi saya bisa ya waktu aktif ya, kalau lihat gereja tuh lihat kita aktif ya dikasih lah. Jadi guru sekolah minggu juga aku jadi sekretaris. Di pemuda aku juga pegang ketua. Nah, pada saat jadi ketua panitia Natal itu saya pas malamnya harus tidur di gereja karena harus dekor, latihan drama dan lain-lainnya. Saya terpaksa tidur di gereja karena pulang kan sampai malam. Jadi besoknya itu bukaan Nalo itu, bukaan judi itu kan judi internasional nasional tuh. Jadi saya terpaksa bantu papa tidak full. Jadi saya bujuk adik saya untuk bantu papa. Nah, saya izin ke papa itu ya setengahnya maksain. Pak, saya harus buru-buru karena saya ada tugas nih. Ya, papa saya sih sempat nggak seneng sebetulnya. Waktu sudah selesai semua, Natal sudah selesai, saya pulang, ya papa saya tunggu di depan pintu. Depan pintu gereja ya? 10 jam 11-an lah ya. Karena selesai semua kan Natal pemuda. Ya, papa ngomong, kenapa kamu nggak minta makan ke gereja aja? Dan kenapa kamu nggak tidur di gereja aja? Kemarin kamu juga tidur di gereja. Kau biasa makan di gereja juga kan? Kenapa harus pulang? Ya, itu kehancuran saya.
Tapi mamah ada di belakang dan dia langsung narik tangan saya dan saya diajak masuk rumah, disuruh makan, kemudian disuruh tidur, dan malam itu sebelum tidur saya temuin papa, minta maaf ke papa karena nggak bisa bantu dan nggak bisa bertugas saat itu, karena memang saya punya tugas lain yang nggak bisa di-handle oleh orang lain karena saya sebagai ketua panitia pemuda. Itu momen yang bagi saya cukup berat, dan saya dari kejadian itu sempat konsultasi dengan pendeta apakah saya harus teruskan atau enggak berkenan dengan aktivitas saya dan kerjaan bapak saya itu. Oke. Mungkin saya pun juga sempat terharu. Ada tisu dulu bisa kan? Ya udah, terus saja. Aduh, apa-apa, jadi saya ya terungkap itu ya. Enggak, ya. Anggap saya diusir dari rumah. Pak Irwan, mungkin ya bukan maksud saya sih, yang penting bukan mengingat masa lalu lagi, tapi setidaknya kita semua ini ya kayak balik lagi Pak, kan ada yang bilang, nah terima kasih, boleh. Sorry nih, wah saya harus ini jadi klien saya pertama kali ya. Gitu, ya nggak pengen juga sih, tapi teringat yang benar-benar nyakitin, ya. tergores itu. Ya. Nah akhirnya oke, kita lanjut sedikit sebentar Pak Irwan. Setelah semuanya itu Pak Irwan alami, ada dari sisi pemulihan nggak sih Pak Irwan? Ketika ini kayaknya kayak tadi Pak Irwan bilang kan, Pak Irwan pun sudah sampai konsultasi ke pendeta gitu ya. Ada masa pemulihannya nggak sih Pak Irwan setelah beberapa kesukaran atau kesedihan itu dilewati? Ya, dari pendeta yang kasih arahan, kamu punya tugas tanggung jawab. Tanggung jawab kepada orang tua karena dia yang menyelamatkan kamu sampai kamu bisa kuliah. Kemudian juga adik-adik kamu harus juga kuliah. Itu papa kamu ya nggak salah, dia katakan. Dan tapi kamu juga ada satu tanggung jawab dalam pelayanan, ya harus sungguh. Itu. Jadi ya orang lain nanti nilai kamu, biarin aja orang lain nilai. Yang penting kesungguhan kamu. Itu yang mendorong saya. Jadi saya nggak jadi mundur, tapi saya tetap justru pelayanan lebih sungguh lagi. Jadi saya nggak mau orang tua, waktu saya besuk ke orang tua anak sekolah minggu, dia sempat nanya, kamu gimana jadi guru sekolah minggu? Orang tua kamu judi. Ya nggak apa-apa. Aku memang nggak bisa milih jadi anak siapa. Itu papa saya, dan saya tanggung jawab saya adalah membantu papa. Dan saya sebagai guru sekolah minggu karena saya ingin berbuat sesuatu untuk anak-anak. Cita-cita saya adalah menorehkan sesuatu yang baik bagi anak-anak. Syukur saya bisa mengubah anak-anak yang nakal bisa jadi anak yang baik, dan mereka yang putus asa bisa saya beri semangat. Itu jadi saya tetap lanjutkan pelayanan saya. Minum dulu minum dulu. biar kita netralisir dulu. Lumayan baru ya. Beri Peron tisunya, aku minta dulu. Nah, nanti kita ya. Teman-teman editor nih biar. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kita udah sempat bahas lah ya. Memang di awal setiap ibaratnya ya, kalau kita dengar cerita dari sekolah minggu pun, diri saya ke flashback nih. Ikut Tuhan Yesus itu memang nggak ada yang
Iya, ada harga harus yang dibayar gitu Pak Irwan ya. Bahkan itu dari keluarga sendiri ya Pak Irwan ya. Cukup, saya sampai gemeteran dengerin cerita Pak Irwan. Oke lah, kita sedikit merilekskan Pak Irwan ya. Nah, setelah Pak Irwan ngajar gitu aktif di sekolah minggu, apakah ketemu Ibu Giok juga di sekolah minggu juga Pak Irwan? Ya, sebenarnya ketemu sih udah lama karena kakaknya itu teman akrab saya dan saya tiap mau ke gereja pasti jemput kokonya, saya ajak bareng, bangunin terus ajak bareng. Jadi ya udah ketemu tiap udah lama. Di Klaten juga Pak Irwan? Ya, tapi nggak ada greng sama sekali. Grengnya waktu di ngajar bareng di TK. Karena saya biasa ngajar kan kelas 5, kelas 6. Kemudian para remaja itu saya biasanya di sana. Tapi pas disuruh membantu di TK, karena mereka kelihatannya saya mampu juga ngajar di TK, saya disandingkan dengan Giok. Nah, dari situ baru sering komunikasi, bahas anak dan lain-lainnya ya. Lama-lama ada gerengnya. Oh, berarti jodohnya adalah teman sepelayanannya ya. Nah, tuh mungkin buat teman-teman sering-sering lah pelayanan di gereja. Ya, seperti Bingki ya. Seperti saya. Atau mungkin teman-teman yang di sini nih di belakang sini tuh ya. Ada teman-teman pelayanan semua ya. Banyak itu, Nyong, Bingki, Rudi juga. Itu semua memang KC, baru-baru KC. Emang dari gereja ya Pak ya? Iya. Nah, terus nih Pak, waktu meyakinkan dan menyatakan cintanya kalau ini adalah Giok ini adalah teman hidup semati. Masih ingat nggak Pak momen-momen ini itu? Ingat lah, saya langsung tembak setelah survei dari adik saya kan, ini waktu saya mimpin rapat, mimpin persiapan dan lain-lain. Nah, dia waktu lihat saya mimpin tuh bagaimana gitu, dia mandangnya sampai gak kedik-kedik kata adik saya. Nah, dari situ saya coba tes ya biasalah. Nah, bener enggak? Nah, ya setelah yakin langsung tembak. Ya enggak. Jadi modusnya memang awalnya dari pelayanan dulu nih ya, modusnya pelayanan dulu ya. Ini modus yang baik nih baru boleh dicontoh nih, benar. Nah, ketika udah mengambil komitmen dengan Bu Giok gitu kan, perjalanan berikutnya pasti ada tahapan berikutnya dong Pak. Ketika berumah tangga. Nah, ketika berumah tangga dengan Bu Giok sendiri, Pak Irwan tuh masih tetap melayani atau perjalanan hidup dari Klaten sehingga bisa kok ke Jakarta tuh gimana ceritanya Pak? Ya, saya dari lulus kuliah langsung pindah ke Jakarta. Karena tujuan saya kan memang tadi mau cari mata pencarian. Karena saya anak pertama dan setelah lulus saya nggak mau lagi dibantu oleh orang tua saya. Karena mereka bantu adik-adik saya dan kalau bisa sih saya mestinya cepat cari uang dan bantu orang tua. Makanya saya langsung ke Jakarta. Lalu? Nah di Jakarta saya nggak ada pegangan, ya sempat sih karena saya bahasa Inggris, saya ngajar dengan teman-teman tuh ngajar bule-bule yang ngasih jadi guru bahkan privat ya, ngajar bahasa Indonesia, juga sempat kasih les. Tapi yang sering les ke saya justru mafia, matematik, fisika, kimia. Ya, dan dari situ ya awal mula saya di Jakarta adalah ngasih les, hidup dari les dan lumayan. Ya. Sehingga akhirnya berarti Bu Giok yang ikut Pak Irwan ke Jakarta ya? Iyalah. Tinggal pertama kali di mana sih Pak di Jakarta? Tinggal pertama kali di Matraman, kos. Di Matraman. Daerah Kramat Raya, Senen. Oke. Depan Gramedia. Seberang Gramedia ya. Daerah situ Pak Irwan. Dan langsung bergereja kah atau gimana? Atau masih cari-cari tuh Pak Irwan? Gereja di Bungur.
Oh, GKI Bungur. GKI Bungur, karena ada teman kos yang temennya aktif di Bungur, jadi saya langsung dikenalkan. Ya udah, langsung nengok sekolah minggu dan ngajar sekolah minggu, karena basic saya kan guru sekolah minggu. Ya. Terus singkat cerita, kok bisa jadi langsung menetap lama di GKI Harapan Indah? Jatuh hati di GKI Harapan Indah? Ya jelas, karena Harapan Indah adalah dulu posnya Bungur. Jadi ya otomatis saya karena tinggalnya dulu di Bekasi, jauh dari Bungur kan, jadi waktu buka pos saya ya difokuskan ke Harapan Indah. Bisa lebih dekat dari rumah. Bersama Pendeta Haryanto berarti waktu itu? Ya, saya mengiringi Pendeta Haryanto. Oke, menarik ya. Nah, ketika itu semua berlangsung, Pak Irwan, ketika berumah tangga pun dengan beliau, ada nggak sih Pak pengalaman yang pergumulan cukup berat yang dialami sehingga ini kok jadi justru nih pergumulan yang hadapi itu justru jadi acuan Pak Irwan kayak tadi loh. Jadi saya melihat insight bahkan ketika Pak Irwan papanya Pak Irwan menjadi bandar, justru Pak Irwan malah nggak berhenti. Pak Irwan terus melayani bahkan nggak peduli omongan orang, terus melayani. Nah, ketika menikah dan mempunyai anak, ada nggak sih Pak pergumulan seperti itu yang Pak Irwan rasakan? Ya, dalam hidup kan pergumulan itu biasa, dan itu memang makanan hidup saya. Itu makanan hidup saya. Waktu saya kerja dan sebentar lagi punya anak pertama, itu juga saya ngalami satu pergumulan. Saya beberapa minggu ya, mungkin 2 minggu kelihatannya itu belum menyiapkan duit sama sekali, karena memang ya beban hidup di Jakarta kan nggak gampang. Dan saya juga ada adik juga di rumah, ada ponakan juga di rumah karena saya keluarga besar. Dan waktu anak saya yang pertama melahir itu saya belum punya persiapan untuk ya istri melahirkan. Pada saat itu bos justru menanyakan, gimana Pan, istri kapan mau lahirkan? Iya Pak, kira-kira 2 minggu lagi. Udah ada duit untuk rumah sakit dan lain-lain? Baru saya tersentak, oh ya belum Pak, karena selama ini saya nggak memikirkan sampai ke situ. Memang sempat mikir sih, tapi nggak terlalu detail sekali. Setelah dia bos nanyakan itu baru tersentak, oh iya butuh duit. Dan aku ya nggak ada tabungan saat itu. Waktu itu Pak Irwan bekerja sebagai apa? Saya di pembukuan dan keuangan di satu perusahaan di Jakarta Barat. Dan bosnya baik sih. Setelah dia tahu saya belum menyiapkan duit, dia langsung buka cek, kasih ke saya 3 juta. Padahal gaji saya waktu itu 425. Jadi begitu banyak bagi saya kembalikan lagi ke bos saya. Karena saat itu memang dia sedang kesulitan keuangan. Nah, saya kembalikan karena nggak mungkin lah saya mau terima dari bos yang pada saat itu juga lagi sulit keuangan gitu. Tapi bos saya justru marah. Dia marah bener ke saya. Kenapa kamu nggak terima? Gitu. Kamu harus terima. Karena istri kamu harus kan mau melahirkan, kamu butuh duit. Saya ngomong, Bapak kan saat ini juga lagi ini. Gampang, saya bisa minta ke mertua saya, bisa pinjam ke mertua saya. Mertua saya kaya, kamu mau pinjam siapa? Nah, akhirnya saya terpaksa saya terima.
dari situlah saya ingat bos saya itu sampai sekarang. Walaupun saya udah nggak kerja, saya masih ingat kalau dia butuh saya segera akan datang. Karena momen-momen ibaratnya justru pada saat itu dia sedang kesulitan, bahkan dia memberi. Iya. Dan saya juga ya kesulitan karena saya tidak biasa untuk pinjam ke orang. Saya belum pernah pinjam ke orang. Jadi mungkin kalau saya nggak dikasih itu juga saya akan kesulitan mau pinjam ke siapa. Nah, setelah berlangsung dengan pergumulan hidup, terutama setelah menikah juga. Nah, ketika bisa dibilang posisi Pak Irwan saat ini nih, kan ada beberapa orang bilang, Pak Irwan ini udah ibaratnya sudah enak gitu ya, sudah bisa menikmati yang satuannya, bisa mengucap rasa syukur, wah ya ibaratnya jalan-jalan berdua dengan istri, terus melihat anak-anak juga semua sudah bisa berkeluarga, tinggal satu ya Pak yang paling kecil ya? Ya masih butuh pendampingan gitu ya. Iya. Ya, nah mungkin nih Pak Irwan, ketika sedang di masa-masa seperti ini, ada lagi nggak sih Pak pergumulan atau pengalaman yang mungkin Pak Irwan dapatkan gitu, kesulitan-kesulitan yang hampir sama yang kayak mungkin masa dulu sampai sekarang kan hingga saat ini? Ya ada, karena bagi saya kan kehidupan saya itu memang penuh pergumulan dan syukur. Ya. Nah, waktu 2006 Ya. itu mungkin momen yang cukup berat bagi saya, karena saya waktu itu kan sudah jualan mobil second. Pas 2006 itu SBY naik jadi presiden, bensin naik, Ya. dan saya nyungsep artinya kalau saya beli mobil nggak segera terjual, akhirnya itu akan rugi. Dan itu berlangsung terus-terusan. Akhirnya modal saya habis. Modal sempat habis. Kemudian saat itu juga Gyoknyo kerja di showroom mobil. Showroomnya tutup 2006 itu. Jadi kita benar-benar jobless. Pada saat yang sama anak saya bertiga kan bedanya 3 tahun. Tahun depannya 2007 itu anak-anak harus naik sekolah. Jadi mesti cari sekolah. Tommy cari SMP, Felix naik ke SMA, kemudian Andre harus kuliah. Itu berat, momen yang berat itu. Pada saat kita jobless dua-duanya, mereka butuh duit yang cukup besar. Ya, itu membuat kita cukup gentar sebetulnya. Dan harus tahun itu juga kan 2006 juga kan kita harus cari duitnya, walaupun sekolahnya nanti 2007. Yeah. Tapi ya luar biasa, di akhir tahun September Oktober ternyata saya diajukan oleh majelis untuk jadi pengurus penabur dan diterima. Itu yang membuat ya berkat luar biasa, karena saya nggak perlu lagi harus jual rumah. Artinya rencana jual rumah, karena dengan jadi pengurus penabur kan ada beberapa fasilitas yang bisa saya dapatkan, lebih meringankan lah itu. Dan pada saat itu juga di tahun yang sama, karena kita jobless dan saya sempat ngobrol dengan istri, kita harus ngapain sekarang? Duit tipis. Ke depan kita harus butuh duit banyak. Kita mau apa? Ya setelah Gyoknyo pengen ajukan Soul ini Soul itu, karena dia latar belakang dari
pedagang ya, orang tuanya pedagang, pelontongan, jadi di rumah dia biasa jualan. Saya ngomong itu butuh modal, dan modal yang kita pakai belum tentu bisa kembali. Nah, akhirnya saya usulkan setelah kita berdoa bersama-sama berdua, kita putuskan bahwa kita mesti jual jasa yang tidak perlu modal banyak dan kita bisa mendapatkan keuntungan lah. Nah, dari situ akhirnya kita putuskan, saya dari SMA sudah biasa ngasih les anak-anak sekolah minggu, kemudian waktu ensemble juga saya ngasih les anak-anak SMP, ada yang SMP, ada yang SMA juga, ada yang SD. Saya sering kumpulin mereka waktu ujian atau waktu mereka ulangan. Jadi saya punya pengalaman itu, makanya saya masuk, ya saya akan ngasih les saja. Itu saya, karena dari latar belakang waktu kerja di showroom mobil dia ngurusin keuangan dan surat-surat, jadi dia buka biro jasa, perpanjang STNK, juga ada waktu sedikit ngasih les anak SD. Dari situ mulai ya Tuhan luar biasa memang. Dari saya ngasih les anak-anak gereja, karena akhirnya saya diterima di penabur, pasti saya nggak enak dong kalau saya ngasih les juga anak-anak penabur. Jadi saya lepaskan anak-anak yang gereja, saya kasih les di rumah. Berkembang hampir 40 anak, dan itu cukup bagi saya untuk menghidupi keluarga, dan Giokdim pun juga mulai berkembang sampai sekarang, berjasanya masih bisa dijalankan ya. Nah, sekarang aktivitasnya Pak Irwan dan Bu Giok itu tuh apa sih Pak? Di masa tua yang udah dibilang ini masa-masa indahnya gitu ya? Ya, kalau bagi saya setelah saya nggak main mobil lagi, mulai 2015 nggak main mobil karena rugi-rugi terus, ya saya bantu Giok. Giok tetap pegang kendali di biro jasa. Kemudian ada Andre yang bantu di situ juga. Dari situ ya mulai merasa lebih ringan lah, karena sudah ada yang neruskan. Jadi ya kita pasakan untuk bisa jalan-jalan, meninggalkan kerjaan karena udah ada anak kan. Ya supaya dia mulai belajar tanggung jawab lah. Itu. Wah, pengalamannya yang cukup menarik ya Pak Irwan. Di berbagai macam banyak pergumulan, dari mulai hidup sendiri hingga berumah tangga, termasuk saat ini gitu ya. Di antara berbagai macam pergumulan atau kesukaran atau kesulitan, apapun itu namanya, apa sih yang membuat kunci bahagianya Pak Irwan untuk tetap semangat dan melewati pergumulan itu Pak? Kuncinya kesukaran dan kesulitan adalah hadiah, karena Tuhan selalu memberikan hadiah itu di balik kesulitan-kesulitan saya. Dari pengalaman tadi, Tuhan memberikan bimbingan, memberikan berkat yang luar biasa dari kesulitan. Saya pun bisa jalan-jalan gara-gara dulu tidak bisa jalan. Nah, sehingga saya paksa untuk jalan-jalan, paksakan dengan tertatih-tatih, akhirnya bisa jalan dan sekarang menikmati jalan-jalan. Oke. Memang menarik ya Pak ya, perjalanan hidup itu apalagi rencana Tuhan kita yang nggak tahu. Baik lagi buat para jemaat GKI Harapan, memang mengikut Tuhan dari udah 3 podcast nih, dari Pendeta Haryanto, Ibu Dini dan termasuk Pak Irwan. Perjalanan hidupnya itu memang semuanya menarik, semua mempunyai intensitas masing-masing gitu ya. Sehingga kita nggak bisa nilai, Tuhan itu bisa menempatkan kita
di posisi yang paling atas hingga paling bawah. Tapi posisi apapun itu, kayak tadi Pak Irwan bilang, setiap kesulitan atau kesukaran itu jadikan hadiah gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Irwan atas, kayak balik lagi nih saya bilang nih, podcast ini nih kayak spiritual experience-nya kita nih. Baik lagi, kalau masa tua itu udah pasti menikmati masa muda Pak. Justru yang kayak saya ini nih, masa muda belum tentu bisa menikmati masa tua di Pak Irwan. Karena perjalanan ini masih panjang Pak Irwan. Pinter pinternya Winky ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Irwan. Semoga Pak Irwan terus tetap bisa menjadi berkat, karena saya percaya saya itu adalah saksi hidup. Ibaratnya perjalanan Pak Irwan tuh, dulu Pak Irwan sampai ngejewer saya, sampai mukul saya gitu ya, untuk ikut assemble gitu. Dan perjalanannya tuh keliling kota, bahkan hingga ada waktu bermain. Dan saya tuh bisa, saya berpikir ternyata ini loh manfaat apa yang Pak Irwan tabur. Dan tuai saya tuh kayaknya, iya ya. Jadi dulu tuh saya tuh harusnya nggak usah bandel sama Pak Irwan, karena tuh justru Pak Irwan tuh mengajarkan banyak hal. Sering dijewer ya dulu. Iya benar-benar sering banget. Paling sering ya. Jewer, Pak Irwan tuh udah banget. Tapi emang ternyata Pak Irwan dulu orang nakal juga ya, Iya. Oke, kalau gitu terima kasih buat Pak Irwan, terima kasih buat para jemaat GKI Harapan Indah. Semoga sharing GKI Talks hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kalau gitu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Irwan. Selamat siang. GKI HI Talks.